Oke, baik, selamat pagi rekan mahasiswa semua. Hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita tentang rangkaian arus listrik searah sesuai dengan SAP kita. Ya, coba kita lihat dulu. Oh ya, ada kendala ini melihat layar monitor? Tidak, Pak. Tidak ya. Coba ya kita lihat SAP. Bisa lihat ya bahwa di pekan keempat kita akan mempelajari arus arah yang nanti isinya ini cukup panjang, cukup banyak, yaitu terkait arus listrik sampai nanti ke rangkaian resistor kapasitor yang nanti akan kita lihat bagaimana sistem pengisian ini kapasitor itu nanti bagaimana. Jadi kita tahu proses yang kita gunakan untuk itu pengisian baterai HP kita tuh gimana, tentunya sama penggunaannya dan lain sebagainya. Tapi sebelum itu saya mau mengingatkan teman-teman di sini untuk mengumpulkan tugas, ya, mengumpulkan tugas modul tutorial 1. Namanya. Kalau di sini saya lihat ini masih ada dari 69 itu kan ini ya, dikurangi beberapa orang yang undur diri dari ini ya, dari program studi, jadi mengambil ini di tempat yang lain. Harusnya sih ada sekitar, kalau yang sebelumnya itu berapa ya, sekitar 65 atau 64 gitu yang nanti harus mengumpulkan. Oh ya, ini ada pertanyaan dulu, silakan Risa Bata. Ya, Pak, permisi. Jadi saya sudah mengumpulkan tugasnya, tapi saya buka lagi filenya kayak ada error gitu di previewnya, kayak gambarnya kayak nggak sesuai di tempatnya gitu. Itu boleh kumpulin ulang, Pak, perbaikin gitu. Kalau saya sih sebetulnya silakan saja, tapi nanti sama si MS Teams-nya nanti ada ada feedback katanya late gitu ya, late submission dan lain sebagainya. Nah itu sih inilah ya, resikonya pakai MS Teams seperti itu. Oh, ya, jadi kalau bagi saya sih silahkan aja gitu. Oh ya, baik Pak, saya mau perbaiki. Ya, coba aja ya. Mana lagi ya? Oh ya, itu untuk tugasnya. Kemudian oh ya, bagi yang belum ya, karena udah over di atas jam 10, jadi mungkinan Anda nanti dapat beritanya itu adalah late submission. Nah, itu sebisa mungkin ya jangan late submission gitu, supaya nanti waktu nanti misalnya sama asisten saya itu diambil, nanti nggak ada pengurangan nilai dan lain sebagainya ya. Jadi kalau kalau tadi kan udah ngumpulin tapi ini mau ditukar, nah itu juga boleh gitu. Tapi juga jangan ini juga jangan ngetek tempat. Jadi supaya nggak late submission Anda nge-submit versi 1 gitu ya, yang isinya masih kosong, terus nanti ngisi yang kedua gitu ya. Udah saling diskusi dan lain sebagainya, baru nanti submit yang udah lengkap gitu ya. Harusnya sih di turn in itu udah dalam versi yang udah lengkap dari awal, harusnya gitu. Oke, saya hanya mengingatkan ini aja. Jadi kemarin kita nggak ada tidak ada kuis, karena ya ini aja untuk untuk penyesuaian Anda dapat modul tutorial 1 ini gimana gitu ya. Tapi kalau sekarang kalau misalnya nggak ada kuis, nanti saya terutama besok saat tutorial kita akan ngebahas modul tutorial. Siap-siap nanti masing-masing anggota ya. Jadi semua mahasiswa siap-siap besok kalau dipanggil harus bisa presentasi hasil pengerjaannya itu bagaimana ya. Terutama terus nanti kalau misalnya nanti saya tanya, saya panggil namanya ya harus bisa ngejawab pertanyaan kalau misalnya standby saat ini ya, saat mengikuti kuliah. Jadi jangan jadi yang tidur yang nanti bisa ketahuan, tapi sebetulnya sih nggak masalah sih, karena itu kan kalau kuis kan itu ini ya kalau ditanya-tanya kayak gitu atau kuis itu kan sebetulnya voluntary gitu. Oke, apalagi ya, ini
Oh ya, sebelum saya masuk ke kuliah, saya mau sampaikan juga ada informasi terbaru ya, yang baru disampaikan tadi malam. Kalau yang tadi malam via MS itu versi ininya ya, versi kecilnya ya, versi yang pendeknya, tapi versi panjangnya ini ada surat edaran baru tertanggal, saya kira ini kemarin ya, tanggal 6. Ya, ini malam-malam ini udah ada surat keputusan 6 Februari 2022 dari Sekretaris Institut atau ya dari ini ya dari ITB tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di lingkungan ITB, dan ini berlaku tidak hanya untuk kampus Ganesha tapi juga berlaku di kampus Cirebon dan juga kampus Jatinangor. Jadi yang pertama kegiatan memberlakukan PPKM di seluruh kantor ya tertanggal 7 Februari sampai 14 Februari. Jadi dari hari Senin hari ini sampai ke hari Senin pekan depan. Itu nanti pembatasannya ini kuliah daringnya itu 8 hari ya. Dari tanggal 7 sampai tanggal 14. Nanti setelah tanggal 14 mau gimana, atau tinggal kita menunggu update dari ITB. Sedangkan untuk perkuliahan, kegiatan perkuliahan sepenuhnya dilakukan secara daring, sedangkan praktikum studio dan penelitian dapat dilakukan secara bauran dengan aktivitas luring maksimal 50% dari kapasitas ruangan. Jadi yang sebelumnya itu luring 100% menjadi luring 50%. Nah, artinya Anda harus keep update dengan berita dari lab fisika dasar atau kimia dasar Jatinangor ya, yang ada di Labtek 1A itu. Nah, itu nanti diupdate terus informasinya. Apakah nanti akan luringnya itu iniannya bagaimana ya, pengaturannya itu bagaimana, atau justru nanti akan ada diskresi akan daring gitu ya. Nah, itu juga harus siap-siap. Sedangkan kalau untuk Anda kayaknya untuk pelaksanaan sidang tugas akhir nggak termasuk ya. Tapi kalau misalnya Anda ada kegiatan diskusi dan lain sebagainya, ya sedapat mungkin daring saja ya. Jadi tidak berkumpul atau tatap muka, entah itu untuk kegiatan unit atau kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Kemudian ini untuk tendik ya, tenaga kependidikan dan juga dosen, nanti ininya work from office-nya ini ada ketentuan. Kemudian dosen tenaga pendidikan dan mahasiswa yang berasal dari luar kota Bandung dan akan mengikuti kegiatan di ITB. Nah, itu artinya Anda akan lakukan itu praktikum ya, praktikum di kampus, maka diminta sudah divaksinasi lengkap 2 dosis dan menunjukkan hasil negatif swab antigen. Kalau misalnya Anda itu langsung ya, misalnya dari Jakarta ke Bandung gitu ya, lagi Jakarta atau misalnya Jatinangor gitu. Dari Jakarta ke Jatinangor, terus pas besoknya itu Anda praktikum. Nah, itu harus ada swab antigen. Kecuali Anda udah netap ya. Kecuali misalnya Anda udah ngekos sudah seminggu 2 minggu gitu ya, nah itu nggak perlu ya. Jadi hanya itu aja yang vaksinasi itu ya. Jadi sedapat mungkin Anda sudah vaksinasi yang itu ya, vaksinasi dosis kedua. Tamu ITB, kemudian penugasan dosen dan lain sebagainya. Ya, jadi intinya untuk kegiatan perkuliahan kita dan juga pengerjaan PR dan lain sebagainya itu dilaksanakan secara daring at least sampai 8 hari ke depan ya. Jadi sampai Senin pekan depan kegiatan akan dilaksanakan secara daring ya, secara daring. Sedangkan kalau untuk praktikum keep update dengan informasi yang ada di lab fisika dasar itunya gimana ya, apakah nanti akan jadi 100% daring atau memang ada komponen luring dengan itu kapasitas hanya 50%. Oke, ini surat edarannya dulu. Ada pertanyaan untuk hal ini? Oke, kalau tidak ada, saya ke hal yang kedua terkait dengan materi ya. Kalau materi
saya informasikan lagi bahwa sebelum masuk kelas kita hari ini, Anda harusnya sudah bisa mengakses ya ini apa namanya video playlist materi kuliah pekan 5 yang berisi tentang arus listrik dan rangkaian resistor kapasitor. Memang nggak terlalu banyak ininya apa namanya videonya, dan juga ada ini ya modul tutorial 2 sudah available di kelas paralel, yang artinya juga nanti pekan depan Anda mengerjakan ini ya, mengerjakan ini sebagai komponen tugas ya, sebagai komponen tugas. Seperti biasa Anda tinggal melaporkan hasil pekerjaan yang bagian B ya, yang bagian B, sedangkan yang A-nya ya tetap juga dikerjakan tapi untuk ini ya, untuk pribadi gitu ya, karena nanti misalnya ada soal ujian yang terkait dengan konsep ya nggak jauh-jauh dari yang ditanyakan di bagian A ini. Itu untuk yang kelas paralel. Sedangkan yang untuk kelas kita di pekan 4 ini sudah ada ya materinya ya. Jadi bagi rekan-rekan yang ingin dapat materi perkuliahan kita pada hari ini, pada pekan ini ya, pada pekan ini, jadi dari hari Senin dan Rabu ini, silakan langsung diunduh saja ya materinya dari sini. Dan tapi ini tentu saja masih yang versi bersih ya, tidak ada coret-coret. Nah, kemudian nanti kuis pekan 4 saya kira nanti kita kuisnya diganti aja Pak. Tapi ini by default memang saya suka ada kuis di setiap modulnya ini supaya nanti kalau misalnya kita buat kuis itu nanti ini apa namanya nggak susah, tapi nggak susah maksudnya saya ngebikinnya tuh nggak susah, tinggal diedit saja ya, tinggal diedit mode saja seperti itu. Tapi apakah nanti kuisnya itu kuis atau enggak ya itu kan terserah kita, dinamika di kelasnya itu bagaimana. Kadang-kadang kalau daring seperti ini saya enaknya saya tinggal tunjuk nama terus nanti Anda menjawab jawabannya betul nanti dapat poin dan lain sebagainya. Jadi kuisnya penggantinya di situ aja. Oke, apalagi ya? Oke, saya kira itu. Jangan lupa mengisi daftar hadir sebelum waktunya nanti selesai pukul 12. Oke, ada pertanyaan dulu? Oke, ada pertanyaan dulu. Kalau nggak ada, kita langsung ke materi ya. Pak, maaf, tadi saya baru ini lagi. Tadi kuisnya tuh kapan ya Pak? Kuis? Ya kalau nanti saya bilang ada kuis ya kuis. Tapi kalau enggak ya paling tanya jawab aja. Saya nanti nanya nama Anda misalnya. Menjawab misalnya nanti ada ini ada soal dadakan gitu atau apa waktu kuliah gitu ya. Jadi si kuisnya itu sih apa namanya nggak harus ada, yang penting ada interaksi saja sebetulnya gitu ya. Jadi kalau kuis pekan ini misalnya nggak ada kayak pekan kemarin, mungkin diganti sama misalnya kita nah yang pasti besok saat tutorial nanti saya minta ini apa namanya, saya nanti tunjuk nama gitu ya, nanti Anda menjelaskan itu hasil pekerjaan kelompoknya itu gimana gitu. Oh ya nanti saya minta ini apa namanya teman-teman untuk mengisi Anda nanti kelompok berapa aja ya untuk pengerjaan PR-nya ini. Ya kayak gitu. Terus sekarang aja ya, coba ya saya tanya ininya. Saya cek, kalau nggak salah sih saya udah punya DPK-nya deh. DPK kelas ini. Kan udah ada. Oke. Kan kita kan ada 69, tapi kata Anda ada beberapa rekan yang sudah apa namanya tidak lagi melanjutkan, jadi melanjutkannya di tempat yang lain. Ya udah, ini nanti saya ini saya print aja nih. Ini saya print ini saya print aja supaya nanti supaya ini ya, supaya nanti Anda isi, Anda masuk ke kelompok berapa. Nah, kalau gitu ini saya save as DPK kelompok tugas dan RT
BL semester 2. Is 1 sama dengan 2. 2K38. Anda FTI semua ya. Ini saya hapus. Nanti ini isinya kelompok gitu. Nah, ini kelompok. Nanti saya bikin itu ya. Nanti saya bikin linknya supaya nanti Anda bisa isi. Ini kita Oke, ini saya print. Oh, ininya kita pakai landscape, kemudian A4, kemudian ininya drive, drive coding, advance, oke. Saya print. Kalau nanti saya upload di MS Teams atau di Google Drive nanti Anda isi. Oke, ada pertanyaan sebentar. Iya Pak. Permisi Pak. Gimana? Ini tadi saya sudah memperbaiki filenya ngumpulin lagi. Cuman di penamaannya itu kayak otomatis ada kalau nge-submit lagi jadi ada tambahan 1, ada tambahan 2 gitu. Jadi nggak NIM sampai NIM gitu Pak. Kurang tahu saya, nggak ngerti. Maksudnya gimana? Dari Teams-nya kayak otomatis ketambah gitu format namanya tuh jadi keubah otomatis bukan dari saya. Ya udah upload apa adanya aja lah. Oh iya. Upload adanya aja. Ya baik, terima kasih. Ya itu kan ini kita kan pengumpulannya pakai MS Teams. Ya. Waktu semester lalu Anda juga pakai MS Teams kan? Iya Pak. Iya. Harusnya sudah tahu caranya gimana. Oke, kita ini kan lanjutkan. Materi kuliahnya. Waktu pekan yang lalu kita sudah belajar tentang kapasitor, ya, yaitu sebuah perangkat untuk device, ya, kadang-kadang juga disebut sebagai device untuk menyimpan energi listrik. Prinsipnya adalah kita punya 2 buah plat, ya, 2 buah konfigurasi apa itu namanya logam, ya, atau 2 buah konfigurasi karena kalau plat itu pasti platnya itu kan ini ya, plat sejajar yang bentuknya itu planar. Tapi kita juga kemarin sudah belajar bahwa bentuk silinder juga bisa digunakan untuk menyimpan energi, dan juga satu lagi bentuk bola. Jadi ada 2 buah let's say ada 2 buah logam dengan bentuk tertentu, di mana salah satunya itu diberi muatan, ya, atau memiliki muatan positif, yang satunya lagi adalah negatif. Nah, dengan syarat bahwa keduanya ini punya muatan yang sama, maka nanti dia akan punya apa itu namanya akumulasi medan, ya. Akumulasi medan yang berada di tengah-tengahnya. Nah, akumulasi medan yang ada di tengah-tengah itulah yang nanti akan kita gunakan untuk mengumpulkan energi muatan listriknya itu. Nah, akibat adanya medan dan juga ada perbedaan muatan antara positif Q dan negatif Q, makanya kita punya beda potensial, ya, punya beda potensial. Dan jika di tengahnya ini ruang kosong, maka nanti kita bisa hitung berapa kapasitansi dari ini tersebut, ya, kapasitansi dari device tersebut. Nah, tentu saja dari
nilai kapasitansi dan juga delta V, nanti kita bisa hitung energi yang disimpan oleh kapasitor itu berapa. Di mana kapasitansi itu sendiri merupakan rasio atau perbandingan antara jumlah muatan listrik yang dihasilkan oleh plat, yang dihasilkan oleh logam, dengan beda potensial yang terjadi di antara keduanya. Ya, jadi seperti itu. Dan jika bentuknya adalah kapasitor plat sejajar, maka C sama dengan epsilon 0 dikalikan A per D. Nah, ini kalau misalnya di tengah-tengahnya ini vakum atau kosong gitu ya. Nah, tentu saja kemarin kita sudah belajar bahwa kalau misalnya ruang kosong di tengahnya itu diisi sama dielektrik, ternyata dia bisa menyimpan energi yang lebih banyak, ya, menyimpan energi yang lebih banyak, sehingga dia tegangannya menjadi turun, ya, tegangannya itu menjadi turun, sehingga nilai kapasitansinya ini menjadi naik, ya, kapasitansinya menjadi naik, sehingga nanti kapasitansi tidak lagi ini epsilon 0A per D, tapi dia ada faktor tambahan, yaitu ada faktor konstanta dielektrik, ya, faktor konstanta dielektrik K seperti ini. Jadi nanti jika kita punya C0-nya itu adalah seperti ini, epsilon 0A per D, maka nanti C yang baru setelah ada dielektrik di tengah itu nanti akan menjadi konstanta dielektrik dikalikan dengan C0. C0-nya adalah kapasitansi dari kapasitor pada saat dia vakum. Dan ingat bahwa C0-nya ini kalau dia bentuknya plat sejajar maka seperti ini. Tapi kita kemarin juga sudah belajar bahwa bola dan silinder itu juga bisa digunakan sebagai kapasitor, sehingga C-nya nanti berbeda, ya. C-nya untuk silinder sama bola itu berbeda. Wow. Saya buka saja materi yang pekan lalu. Terutama untuk yang ini nih. Nah, ini nih. Mana ya? Kapasitor. Nah, ini cylindrical capacitor. Oke. Kalau cylindrical capacitor, kapasitor yang bentuknya silindris di mana logam yang di tengah positif, yang di sekelilingnya negatif, kita nanti akan dapat kapasitansi adalah sama dengan 2 pi epsilon 0 L per logaritmik dari B per A. Tapi lihat di sini bahwa dia tidak bergantung kepada jarak R, ya. Dia sama sekali tidak bergantung pada jarak R. Selama kita tahu berapa radius dari silinder selubung dan berapa jari-jari dari batang logam yang ada di tengah, maka kita bisa hitung berapa kapasitasnya, dan dia tidak bergantung kepada R, ya. Dia tidak bergantung kepada R atau jarak radius, ya, yang ada di tengah-tengah ini. Jadi kalau misalnya sebentar, pointernya saya nyalain dulu. Jadi kalau misalnya Anda mau menghitung kapasitansi di titik ini, di titik ini, Pak, di titik ini, ya, kenapa? Ini masih di slide 3 gambar. Oh, sebentar. Kalau gitu ini saya share screen. Sudah terlihat cylindrical capacitor? Sudah, Pak. Sudah, ya. Oke, jadi ini kalau tadi saya sampaikan, saya rewind dulu. Ini kalau plat sejajar, C0-nya adalah seperti ini, ya. C0-nya adalah seperti ini, dengan 0 itu menunjukkan bahwa dia itu vakum, ruang yang di tengah-tengahnya tidak ada pengisi, gitu ya. Dan dia konstruksinya memang dibuat dari 2 buah plat yang punya surface, atau punya surface artinya dia punya luas permukaan, ya, yang di sebelah atas dan bawah yang sama, gitu ya, dan punya jarak separasi D. Jadi C-nya ini hanya bergantung kepada jarak separasi dan juga luas dari permukaan kapasitor. Kemudian kalau yang kapasitor yang bentuknya silinder, dia dipengaruhi oleh epsilon 0, kemudian panjang dari silinder ini, serta jari-jari, ya, jari-jari luar dan dalam dari logam ini. Sedangkan kalau yang bola, ya, kalau yang bola juga sama, ya, dia jika dia terbentuk dari sebuah logam bola,
yang positif seperti ini, dan logam apa itu namanya, kulit bola ya, atau cangkang bola yang punya jari-jari B seperti ini, maka nanti C0-nya adalah 4pi epsilon 0 AB dibagi B kurang A, di mana AB-nya ini yang menunjukkan jari-jari ya, jari-jari dari apa namanya, bola yang ada di dalam sama cangkang bola yang ada di luar. Jika dia itu ini ya, jika dia itu ditinjau dari jauh ya, kalau ini ya kapasitas, jadi ini bentuk bola kalau misalnya kita hitung secara spesifik, tapi kalau misalnya dia itu dihitung ini dari jauh gitu ya, kita mengamati si bolanya itu dari jauh, maka dia bisa dianggap sebagai sebuah isolated sphere. Jadi bola yang terisolasi, maka dia itu menjadi 4V epsilon 0 R, di mana R itu adalah ya jari-jari total dari ini, ya jari-jari total dari kapasitor yang bentuknya bola seperti itu. Karena pada dasarnya ini kan A B dibagi B min A ini kan jadinya sama ini kan apa, jari-jari kuadrat dibagi jari-jari gitu ya, jadi R kuadrat dibagi R jadinya R gitu. Jadinya kalau kita mengamatinya ini cukup jauh, maka dia bisa dianggap sebagai sebuah isolated sphere. Makanya mungkin nanti untuk orang-orang teknik elektro yang bakal nanti banyak digunakan, walaupun konstruksinya seperti ini ya, ada bola di tengah dan ada cangkang yang melingkupinya gitu ya, maka dia bisa langsung dipukul seperti ini. Jadi tinggal dihitung saja berapa sih jari-jari yang bagian luarnya aja gitu, tanpa perlu menghitung ini. Tapi kalau secara sains karena harus dihitung secara eksak, maka sebetulnya yang apa namanya, nilai dari kapasitansinya adalah seperti ini, yang di atas gitu ya. Tapi kalau melakukan pendekatan yang ini, melakukan pendekatan yang pragmatis gitu ya, itu maka bisa juga dilakukan C0-nya itu sama dengan 4pi epsilon 0 R. Nah, ini masih C0, artinya di tengah-tengahnya masih kosong. Nah, ketika dia itu diisi sama dielektrik, maka kita tinggal mengalihkan C0 ini ya dengan konstanta dielektrik gitu ya. Sehingga seperti yang disebutkan di kuliah sebelumnya, nah ini C yang baru adalah sama dengan konstanta dielektrik dengan C0. Yang C baik itu C0-nya plus sejajar, silindris maupun bola. Sehingga kalau misalnya kapasitor plus sejajar seperti ini, ya, maka nanti C-nya itu menjadi kappa epsilon 0 A dibagi D, dengan kappa dikalikan epsilon 0 itu menjadi epsilon medium, ya, epsilon apa namanya, permitivitas total dari medium yang ada di tengah tersebut. Nah, ini angka-angkanya yang terdapat di buku Katnow and Johnson, mungkin di Halida-Resnick juga ada, tapi saya belum explore. Tapi pada dasarnya kita kalau misalnya K-nya ini semakin besar, ya K-nya ini makin besar, maka ada kemungkinan dia bisa menyimpan itu apa namanya, menyimpan muatan menjadi lebih banyak, gitu ya, menyimpan muatan lebih banyak. Walaupun ya itu delta V-nya mungkin kita tahu bahwa delta V HP kita itu kan tetap hanya 12 volt dan lain sebagainya, tapi kita ingin mendapatkan energi yang besar gitu ya, yang tersimpan di situ, sehingga pada saat kita pakai dia bisa digunakan tahan lama dan lain sebagainya. Oke, kalau ini teknik untuk menghitung apa itu namanya, medan listrik dan juga nanti potensial listrik dan juga nanti kapasitansi, tapi ini yang sudah memasukkan faktor ini, yang sudah memasukkan faktor konstanta dielektrik pada hukum Gauss yang ini. Oke, itu hal yang berkaitan dengan materi yang lalu, di mana diakhiri dengan apa itu namanya, bahwa energi yang disimpan dalam kapasitor relasinya ini adalah seperti ini. Sebetulnya ini kalau kalau Anda lihat di penjelasan yang di bawah, menghitung apa itu namanya, daya ya, atau energi, bukan daya, tapi menghitung energi yang tersimpan dalam sebuah kapasitor itu dari terminologi ini dulu ya, dari prinsip usaha gitu ya, dari prinsip usaha yang sudah kita pelajari di awal-awal kuliah yang lalu, di mana usaha itu kalau secara
ini secara formal kita ingat-ingat lagi dulu di fisika dasar 1, usaha itu adalah sama dengan integrasi dari FDS. Nah, FDS itu kan di mekanika. Nah, FDS di elektrostatik ternyata bisa kita gunakan muatan dengan potensial, ya. Muatan dengan potensial, makanya nanti kita dapatkan dia itu adalah sama dengan dq dikalikan dv, karena perubahan dari karena usaha itu sendiri kan berkaitan dengan perubahan energi, dan perubahan energi potensial kan berkaitan dengan dq kali dv. Makanya nanti seperti ini, sehingga nanti kita dapatkan perumusan energi yang tersimpan dalam kapasitor itu menjadi setengah CV kuadrat atau Q kuadrat per 2C, dan satu lagi apa? Oh ya, Q kuadrat per 2C setengah CV kuadrat gitu ya. Ininya apa namanya? Atau satu lagi ya ini setengah Q dikalikan delta V gitu ya. Atau setengah QV. Nah, itu nanti bisa ini apa namanya? Digunakan untuk menghitung berapa energi yang tersimpan dalam kapasitor. Nah, sekarang kita akan gunakan ini di dalam rangkaian ya, di dalam rangkaian. Bentar. Jadi itu adalah ininya pengantarnya. Jadi topik pekan ini kita akan belajar arus listrik, resistansi dan resistivitas, hukum Ohm, energi listrik, rangkaian listrik. Ini energi listrik yang disebut di sini adalah energi yang digunakan ya. Kalau tadi kita berbicara ya, kalau sebelumnya itu adalah energi yang tersimpan dalam kapasitor. Nah, sekarang nanti akan kita gunakan untuk menyalakan sesuatu gitu ya, atau untuk digunakan untuk sebagai perangkat sesuatu. Jadi berkaitan dengan resistor. Jadi berapa sih energi listrik yang dikonsumsi sama resistor gitu. Jadi atau yang kita sebut juga sebagai energi disipasi oleh resistor tertentu. Kemudian nanti rangkaian listrik dan teknik perhitungan tegangan dan arus menggunakan hukum Kirchhoff, rangkaian loop, dan nanti akan diakhiri dengan rangkaian RC atau rangkaian resistor kapasitor. Nah, sehingga pada dasarnya kita mempelajari ini ya, mempelajari listrik-listrikan selama semester 2 ini, itu pada dasarnya kita ingin mempelajari tentang bagaimana kelistrikan itu bisa diaplikasikan dalam suatu ini ya, dalam suatu perangkat tertentu. Yang perangkatnya itu sebetulnya sering kita gunakan di kehidupan sehari-hari, mulai dari komputer, laptop, gadget, atau kelistrikan yang ada di rumah dan lain sebagainya. Nah, jika materi kuliah dari minggu pertama dikumpulkan, maka gaya dan medan listrik, hukum Gauss, potensial listrik, dan kapasitor dan dielektrik itu sebetulnya dirangkaikan seperti ini. Intinya kita ingin mempelajari dari dasar, gitu ya, bahwa fenomena kelistrikan itu berasal dari gaya listrik, ya, berasal dari gaya elektrostatik, kemudian dia bisa kita cari berapa medan listriknya, kemudian dari medan listrik bisa kita tentukan beda potensial. Dan salah satu aplikasi dari penentuan beda potensial bisa kita tentukan berapa muatan atau kapasitansi yang terdapat dalam satu kapasitor. Di mana kapasitornya ini nanti bisa digunakan sebagai sebuah sumber energi tambahan untuk rangkaian listrik, atau dia ini menjadi sebuah device tertentu gitu ya, seperti keyboard dan lain sebagainya. Nah, di rangkaian listrik sendiri nanti kita lihat bahwa yang namanya sumber tegangan itu yang paling umum atau yang paling sederhana atau yang paling sering diinikan adalah sumber tegangan yang kimiawi ya, yang berasal dari baterai kering maupun baterai basah sebetulnya. Walaupun sekarang orang menggunakan kapasitor ya, tapi dia menggunakan ini dulu ya. Dia menggunakan, kalau untuk yang searah, yang paling sederhana itu adalah yang ini, yang kimiawi dulu, yang bentuknya baterai AA, baterai A3, A2, kemudian yang 9 volt dan lain sebagainya. Di mana di situ tidak ini ya, tidak dijelaskan bahwa baterainya itu dia jenisnya rechargeable atau tidak dan lain sebagainya. Yang penting dia itu adalah bertindak sebagai sumber tegangan. Jadi dalam mempelajari rangkaian listrik, kadang sisi sumber tegangannya ini dianggap sebagai sumber tegangan yang biasa, artinya dia tidak perlu kita lihat apakah dia itu dari
sumber baterai yang sekali habis ya seperti yang kimiawi itu, atau yang dari kapasitor ya, atau dari kapasitor. Sehingga ketika nanti kita punya rangkaian resistor kapasitor seperti yang digambar ini, maka kapasitor yang ada di sebelah kanan ini dia berlaku seperti sebuah kapasitor yang bukan digunakan untuk sebagai sebagai sumber tegangan ya, sebagai sumber tegangan. Itu kalau misalnya dia dibebaskan begini saja, maka dia hanya sebagai sebuah kapasitor saja. Berbeda kalau misalnya ini ya, ada switch ya. Jadi komponen-komponen yang nanti akan kita pelajari di rangkaian arus listrik ini mungkin Anda sudah kenal dulu dari SMA juga. Ada sumber tegangan ini DC, direct current atau tegangan arus searah yang ini. Kemudian ini ada kabel-kabel gitu ya, ada kabel-kabel yang menghubungkan antara sumber tegangan ini dengan device yang akan kita gunakan. Umumnya kita anggap dia sebagai sebuah penghambat atau resistor atau sebagai sebuah kapasitor. Nah, kemudian ada S, yaitu saklar yang nanti akan menghubungkan antara ini ya, sumber tegangan dengan device yang ini ya, device R dan C. Nah, S ini nanti bisa di switch sebetulnya. Di SMA kadang kita tidak memerlukan switch karena langsung diberikan rangkaiannya, dan si arus listriknya itu selalu mengalir di kabel itu setiap saat. Tapi kadang-kadang kita juga bisa putusin gitu ya. Kita bisa putuskan di kawat mana yang nanti akan dihubungkan. Nah, dalam kondisi ini misalnya dalam kondisi netral seperti ini, artinya beda potensial ini nggak ngalir kemanapun ya. Nggak ngalir kemanapun, walaupun ini cabang negatif dia ada terhubung ya dengan kapasitor dan juga resistor yang ini. Jadi jalur yang ini terhubung dengan yang potensial yang negatif, tapi dia tidak ada ini. Jadi sepanjang ini ketika saklarnya ini netral seperti ini, tidak terhubung dengan A maupun B, maka sesungguhnya seluruh kondisi pada kabel ini mengalami potensial yang sama dengan ini ya. Dan juga yang jalur yang A sampai dengan yang ini dia mengalami potensial yang sama. Nah, baru ketika S ini di switch ke A, artinya dihubungkan antara potensial tinggi dan rendah, maka barulah dia mengalir arus ya, tentu saja sesuai dengan arah panah ini ya. Arah panah yang merah ini menunjukkan arah kalau arah panah yang merah ini sebetulnya dia menunjukkan arah dari GGL ya, gaya gerak listrik yang muncul di sini, atau sumber tegangan orientasi plus minusnya itu arahnya ke sini gitu ya. Nah, tapi tentu saja kita tahu bahwa arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke rendah, sehingga nanti pada saat switch S dihubungkan dengan A, maka nanti mengalir arus dari potensial tinggi ke resistor ke kapasitor, baru nanti ke sini. Sedangkan jalur yang B ini nggak ada ya, dia itu dianggap karena dia ini tidak terhubung dengan saklar, maka dia dianggap sebagai sebuah hambatan saja gitu ya, yang dia justru ngeblok gitu ya, dia itu ngeblok arus tidak lewat ke sini. Jadi dia hanya akan ketika S ini ada terhubung dengan A, maka arus akan mengalir dari tegangan tinggi ke A, ke resistor, ke C, kemudian nanti ke tegangan yang rendah gitu. Nah, beda kalau misalnya pada saat saklar ini terhubung dengan A, maka arus kan tadi saya sampaikan mengalir ya di R dengan C. Nah, saat arus itu mengalir di rangkaian ini, C ini tadinya kosong ya. C ini tadinya kosong, tapi setelah sekian lama arus itu nanti akan mengisi muatan di sini. Arus itu nanti akan mengisi muatan di C sehingga nanti penuh, gitu ya. Ceritanya nanti C ini nanti akan setelah sekian waktu tertentu akan penuh, ya, akan penuh sehingga nanti dia mati, ya. Sehingga nanti setelah ini penuh, ya, setelah C-nya ini penuh maka arus tidak akan mengalir. Ya, jadi selama C-nya ini dia terisi, ya, dari 0 sampai dia terisi penuh, arus mengalir. Artinya kalau kita kita umpamakan resistornya ini berupa lampu, maka lampunya itu nyala. Ya, selama arus itu mengalir ke sini dengan
bebas, maka dia itu nyala. Sampai akhirnya nanti C-nya ini penuh. Pada saat C penuh, mati. Ya, lampunya ini mati. Artinya tidak akan ada lagi arus yang mengalir pada rangkaian tersebut. Nah, sehingga pada saat itu kita switch ya, dan saklar dari yang tadinya terhubung ke A, kemudian kita netralkan. Nah, pada saat netral itu masih belum ada apa-apa. Pada saat saklar tadi ke A, terus kita netralin lagi, nah itu nggak terjadi apa-apa. Tapi C sudah dalam kondisi penuh. Ya, C sudah dalam kondisi penuh. Kalau sebelumnya di kondisi awal C itu kosong, kemudian kita putar saklar ke A, C-nya diisi sampai dia penuh, sampai kondisi penuh itu tercapai, arus yang tadinya ngalir di sini itu menjadi 0, gitu ya, menjadi 0. Kemudian kita switch dia ke netral lagi, C dalam kondisi penuh, lalu switch S kita pindahkan ke B. Switch S kita pindahkan ke B. Nah, di sinilah nanti kapasitor akan berfungsi sebagai sebuah baterai yang baru. Nanti dia akan ngalir. Ya, nanti akan mengalir dari potensial yang tinggi ke potensial rendah. Dan kita ingat konvensinya ya. Di itu apa namanya? Di kuliah yang lalu, kalau misalnya nanti dia dihubung pada waktu dia diisi ya. Waktu sebelumnya S itu terhubung dengan A, ini kan ada baterai positif negatif seperti ini ya, maka si yang positif ini ya terhubung dengan kabel ini ke sini sehingga plat yang ini menjadi yang positif, plat yang ini menjadi negatif, sehingga nanti arus yang mengalir setelah saklar S ini terhubung dengan B nanti justru akan ke sebelah sini. Akan terhubung ke sebelah sini dan arusnya nggak akan mengalir ke sini karena kan dia putus di A-nya gitu ya. Jadinya dia nanti jalur yang ini pada saat saklarnya ini terhubung dengan B hanya mengalir di bagian yang tertutup saja. Sedangkan yang bagian terbuka dia hanya dianggap sebagai sebuah beban atau penghalang ya, sebagai sebuah penghalang yang dia akan apa namanya arus listriknya nggak akan ngalir ke situ karena A-nya ini dia putus gitu ya. Nah, sehingga nanti pada saat saklar S dihubungkan dengan B, dengan C ini kondisinya penuh, nanti akan mengalir arus ya, mengalir arus dari kapasitor ini ke sini. Jadi ini jadi sumber tegangan baru dan tentu saja C-nya nanti akan mengalami pengosongan karena arusnya nanti akan dipakai gitu ya, seperti itu. Jadi itu prinsip dasar ini ya, pengisian baterai HP kita tuh intinya adalah dia diperlakukan sebagai sebuah kapasitor. Nah, tentu saja aplikasinya ya ini karena saya ambil contoh dari semester yang lalu, ini ada kokpit mobil, tapi kalau di FTI Teknik Pangan dan Bioenergi tentu saja berkaitan dengan alat-alat ya. Coba ya kalau misalnya Teknik Pangan misalnya alat teknik pangan. Oh, tapi ini semuanya kincir air, mesin pembajak. Kayaknya bukan ini deh, ini lebih kepada teknik pangan. Teknologi ini mah lebih ke pertanian kali ya, otomatis pengering padi dan lain sebagainya. Tapi let's say ini adalah alatnya, tapi kan kalau nggak salah Anda tuh pakainya lebih pada apa ya, centrifuge gitu-gitu ya dan lain sebagainya. Atau yang sering digunakan di apa molekular gastronomi gitu kan. Nah, atau kayak gini nih, meatball foaming machine ya kan, mesin pembuat bakso dan lain sebagainya. Nah, ini apa itu namanya kalau misalnya dia dicolokin, ada colokan AC-nya, ada colokan ke apa itu namanya ke arus yang kita colokin biasanya di rumah itu yang harus bolak-balik PLN. Nah, itu nanti akan kita bahas lebih lanjut nanti. Tapi kalau misalnya alat pencetak bakso ini misalnya menggunakan baterai yang portable, nah itu nanti sedikit banyak kita menggunakan teknologi itu, menggunakan arus arah yang sekarang kita sedang pelajari sekarang. Ini misalnya ini teknologi pangan misalnya apa ini sebagai pemotong gitu ya, kemudian nanti ada pembuat emulsifier dan lain sebagainya, atau pencampur, mixer dan lain sebagainya. Nah itu kan elektronik semua. Begitu pula misalnya Anda mau mengekstrak zat-zat tertentu gitu ya, itu semuanya elektronik gitu loh. Makanya nanti perangkat-perangkat listriknya itu ya memang ini apa namanya berbasis
berbasis kepada elektronik seperti atau listrik. Dan ini juga gambar alat-alat pengujian koliform dan bahan. Jadi bahan bahan mangan punya kandungan apa gitu ya, di kalau dulu sih namanya yang kayak gitu tuh apa ya, di spektrometer gitu ya. Kemudian nanti, nah ini kan banyak nih kayak rotary vacuum evaporator. Jadi evaporator itu kan ini penguap, jadi mungkin nanti akan zat-zat tertentu di spektrograf nanti, tapi dia caranya di ini dulu misalnya. Ini saya tahu aja ya, karena saya bukan ahli di bidang teknik pangan. Tapi mungkin evaporator di sini kan, evaporator itu kan penguap, jadi ada beberapa substance tertentu yang nanti diuji memiliki kandungan apa itu dengan cara dia diuap. Kemudian nanti ada tensile strength, jadi menguji ketahanan itu uji mekanik, kekenyalan dan lain sebagainya. Kemudian ini ada, nah ini kan ada spektrometer juga kan, ada spektrometer, ada vakum dan lain sebagainya. Ini kan perangkatnya elektronik semua, ya. Perangkatnya elektronik semua, bahkan ada yang portable, di mana dia menggunakan baterai yang bisa di charge, ya, yang bisa diisi ulang, sehingga ya ini pengetahuan tentang ini menjadi penting. Kalau ini yang saya sampaikan di mana ini? Di slide kuliah, memang ini contohnya memang saya ambil dulu waktu kuliah di FTMD, ya, di FTMD, sehingga contohnya kalau nggak kokpit Formula 1 atau pesawat dan lain sebagainya gitu ya. Ada yang terkait dengan digitalisasi permesinan dan lain sebagainya. Oke. Nah, sebagai ilustrasi awal untuk GGL dan arus listrik, in an electronic circuit, energy source and energy consuming device are connected by conducting wires. Nah, ini yang harus dipahami bahwa untuk menjebatani antara baterai dengan perangkat yang nanti akan kita gunakan, ini misalnya kan iPad nih. iPad ini ada menu-menunya dan lain sebagainya. Ini kan basisnya kemarin sudah disampaikan, dia kapasitor gitu ya. Kemudian ada display. Display ini LCD dan lain sebagainya, dia bisa dianggap sebagai sebuah resistor dan lain sebagainya. Nah, ini untuk menghubungkan antara battery pack dengan device-device ini maka dia harus menggunakan kabel, ya, di mana dialah yang nanti akan menjadi penghubung, dan penghubung ini lah yang nanti akan mengalirkan arus, ya. Mengalirkan arus dari tegangan tinggi ke rendah. Nah, di sini Anda bisa lihat bahwa ternyata di sini moving charge. Jadi arus itu sebetulnya merupakan representasi dari perpindahan muatan. Nah, kalau kita melihat muatannya, saya sudah bilang waktu di kesempatan yang sebelumnya, yang mengalir di device elektronik itu adalah elektron sebetulnya. Jadi di dalam sini, ya, di dalam baterai sini kan ada kelimpahan elektron, ada kelimpahan muatan. Di mana di sini ada perbedaan potensial yang negatif sama positif seperti ini, dan arus itu sebetulnya merepresentasikan pergerakan dari elektron-elektron dari potensial yang rendah ke potensial yang tinggi. Nah, karena kalau misalnya kita hitung secara matematik pergerakan dari potensial rendah ke tinggi itu mengakibatkan pergerakan yang negatif, maka dikenalkanlah atau didefinisikanlah konsep arus listrik yang menjelaskan bahwa ada sesuatu yang mengalir dari potensial tinggi ke rendah. Jadi untuk membalik itu saja, karena yang sesungguhnya mengalir di sini adalah sebetulnya moving charge atau muatan elektron dari negatif ke positif. Nah, tentu saja ketika perangkat listrik itu ideal, harusnya ya proses ini akan berlangsung terus-menerus, ya. Proses ini nanti akan berlangsung secara terus-menerus, itu kalau kondisi ideal. Tapi tentu saja perangkat elektronik bukan hal yang ideal, bukan mesin yang ideal, karena dia ada komponen panas yang terbuang gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa ketika kita menggunakan ini perangkat elektronik akan habis gitu ya, padahal elektronnya di sini-sini aja gitu ya. Padahal elektroniknya secara kimiawi maupun secara fisika kapasitor itu ya di sini-sini aja sebetulnya. Tapi kenapa dia seakan-akan itu habis energinya? Karena ya itu tadi, dia dikonversikan menjadi panas, ya, menjadi panas, baik itu panas yang ada di resistor maupun panas yang muncul akibat sambungan-sambungan. Jadi ingat bahwa ini kabel ini kan ada sambungan-sambungan, dia itu bukan
dari bahan yang sama kadang-kadang dan lain sebagainya. Nah, maka itu juga timbul panas dan lain sebagainya. Bahkan kapasitor pun juga bisa mengalami panas dan lain sebagainya. Nah, makanya ketika sebuah perangkat itu tidak dishielded atau tidak dibuat dengan baik, ada cacat dan lain sebagainya, nah itu yang bisa menimbulkan bahaya kebakaran dan lain sebagainya. Karena dari panas itulah muncul api, asap dan lain sebagainya. Nah, tapi ketika dia itu dibuat dengan benar, maka arusnya itu hanya akan mengalir atau elektronnya itu hanya akan mengalir pada kawat-kawat tersebut. Dan itu tadi karena dia misalnya digunakan energinya itu untuk menggerakkan sesuatu atau untuk menyalakan sesuatu atau untuk mengoperasikan suatu perhitungan tertentu, atau kita buka video YouTube di HP juga, itu kan ada ininya ya, ada proses yang penghitungan ininya algoritma yang lain sebagainya, itu juga membutuhkan, itu juga menghasilkan panas dan sebagainya. Hanya seiring berjalannya waktu dia menjadi itu, menjadi kosong gitu ya, menjadi habis seperti itu. Oke. Ini ada ini ilustrasi yang ini ada sebuah kawat, kemudian kawat ini nanti dikasih baterai. Nah, as figure A reminds us, any isolated conducting loop, regardless of whether it has excess of charge, it's all the same potential. Jadi kalau pada saat kondisinya seperti ini, maka potensialnya sama. Jadi nggak ada hal yang mengalir. Ya, mengalir itu kalau misalnya ada beda potensial. Jadi kalau misalnya kita taruh misalnya baterai di sini, nah baru ada dia mengalir di sini. Dan ingat kalau sebuah logam, dia itu secara inherent dia juga merupakan sebuah kapasitor. Secara inherent dia itu menjadi sebuah resistor, karena setiap logam dia itu nanti akan memiliki nilai resistivitas tertentu. Nanti akan kita lihat. If we insert battery in the loop as in figure B, the conducting loop is no longer a single potential. Electric field act inside the material, making up the loop, exerting forces on internal charges. Jadi akan ada elektron yang bergerak gitu ya dari titik ini ke sini, makanya dia muncul usaha gitu ya, ada muncul usaha atau ada gaya yang membuat perpindahan ya, ada gaya yang membuat perpindahan elektron dari dari elektronnya itu dari potensial rendah ke potensial tinggi, atau arusnya nanti mengalir dari potensial tinggi ke rendah. Nah, sehingga sumber tegangan juga disebut sebagai GGL, gaya gerak listrik, karena gaya yang membuat elektron-elektron atau listrik yang berada di dalam kawat atau dalam perangkat ini bergerak gitu, makanya disebut sebagai GGL, gaya gerak listrik. Nah, dan ini akan exerting forces on internal charges, causing them to move and thus establishing a current. Oke, jadi yang disebut dengan arus ini adalah akumulasi atau jumlah muatan yang mengalir di kawat tersebut per satuan waktu. Jadi kalau diformulasikan maka I ya, arus itu adalah sama dengan dq per dt, atau sejumlah muatan yang mengalir dalam waktu tertentu. Nah, perbedaan antara hal yang sudah kita pelajari di 3 pekan sebelumnya dengan yang sekarang, kita lihat bahwa sekarang ada kebergantungan terhadap waktu. Artinya ada arus yang mengalir, ada muatan yang bergerak. Ya, kalau sebelumnya kan elektrostatis, ya. Sebelumnya itu sekalipun ada itu ya, pada saat kita ngobrolin tentang atau berdiskusi tentang kapasitor, ada beda potensial, ada muatan yang mengalir di tengah-tengah situ ya, bukan mengalir, ada bergerak gitu ya, berpindah gitu ya. Nah, tapi kondisi delta V dan juga E-nya itu konstan gitu ya. Jadi sebuah kondisi yang memang dibuat sedemikian rupa sehingga si muatannya itu dianggap tidak bergerak ya secara signifikan ya, tidak bergerak secara signifikan. Baru di sini kita akan pelajari bahwa arus atau muatan listrik bisa berpindah secara signifikan di dalam kawat tersebut, di mana nanti pergerakannya nanti dianggap sebagai sebuah arus, gitu ya. Nah, di figure C show a section of conductor, part of conducting loop, in which current has been established. Jadi section yang ini, ya, kabel yang ini dibuat seperti ini. Jadi
nanti if charges dq passes through a hypothetical plane nya itu adalah penampang dari ini ya, dari permukaan A aksen, B aksen atau C aksen in time, then the current through that plane is defined as this one. Jadi definition dari arus listrik itu adalah sejumlah current, sejumlah charges Q over time terhadap waktu, seperti itu. Jadi dia ya independen dihitung dari sebuah permukaan tertentu. Nah, tentu saja ketika kita lihat di sini kita akan lihat bahwa kalau misalnya surface permukaannya itu kecil sama besar, ya tentu saja nanti laju dari arusnya juga nanti akan berbeda. Tapi nilai dari arusnya itu sendiri itu hanya dipengaruhi oleh jumlah dari muatan yang melewati permukaan ini dalam waktu. Ya. Oke, kemudian salah satu nature atau sifat dari arus itu adalah kalau menemui percabangan maka dia terpisah, ya. Kalau misalnya dia menemui percabangan maka dia itu nanti akan terbagi, ya, atau terpisah, ya. Di mana di sini figure A show a conductor with current E0 atau E original splitting, ya, at a junction. Jadi di percabangan ini atau di junction ini dia bercabang, kawatnya bercabang sehingga nanti arusnya ini terbagi, dan pembagiannya ini I1 I2-nya ini bergantung kepada jumlah resistor dan kapasitor yang ada di cabang 1 maupun di cabang 2, ya. Kalau misalnya di cabang 1 resistornya itu kecil, maka arus yang mengalir di cabang 1 lebih besar daripada yang di 2. Tapi of course jika ketika resistor di sini ini tahingga, maka I sepenuhnya akan mengalir di salah satu cabang. Tapi secara prinsip ketika ada sebuah cabang seperti ini, maka nanti arus awal nanti akan terbagi. Nah, inilah yang nanti akan fundamental akan kita lihat, ya, akan kita gunakan saat melihat rangkaian yang sederhana maupun yang rangkaian yang kompleks seperti yang kita gunakan di hukum Kirchhoff itu. Ini nanti digunakan maupun yang sederhana-sederhana. Nah, arus itu sendiri kalau tadi disebut kalau dilihat dari aspek muatannya itu adalah dq per dt, tapi kalau dilihat dari rapat arus dia bergantung kepada jumlah kerapatan arus yang menembus permukaan itu, ya, menembus permukaan. Makanya di sini arus juga bisa didefinisikan sebagai integral dari J rapat arus dikalikan dengan dA atau permukaan. Nah, jadi secara ini kalau saya boleh coret-coret, ya, kalau saya boleh coret-coret di sini, saya rangkum, pakai blank yang ini aja. Oh, sebentar. Oke, saya rangkum. Jadi jadi kalau misalnya saya punya ini sumber tegangan, kemudian ini ada saklarnya ini. Oh, saklarnya saya tutup aja lah, ya. Ada resistor, ya, paling gampang ini, ya. Paling gampang ini seperti ini. Ini berarti positif, negatif. Ini resistor, maka ini ada arus, ya. Ini ada arus mengalir di sini. Di mana nanti, ya, ini tentu saja ini ada delta V. Nanti kita ingat bahwa di SMA kita sudah pelajari yang namanya hukum Ohm. Di mana beda potensial ini adalah sama dengan I dikalikan dengan R. Nah, arus ini secara fundamental tadi disebutkan dia itu adalah delta Q per delta T, ya, di mana ini tuh sebetulnya ya ini kan dq per dt ini bisa berubah menjadi delta Q per delta T, ya, ini dengan diintegrasikan aja gitu, ya, diintegrasikan saja. Nah, ini adalah sama dengan integrasi dari rapat arus per rapat arus dikalikan loss penampangnya. Jadi kalau
I satuannya itu adalah ampere, Q itu adalah coulomb, ya ini dalam kurung A. Kalau ini C, kalau T ini detik gitu ya, detik. Satuannya sekon. Nah, kalau J rapat arus itu satuannya itu adalah ampere per meter kuadrat. Dengan A itu adalah sama dengan jadi ini A per meter kuadrat, sedangkan kalau ini luas, ya luas yang satuannya ini adalah meter kuadrat. Nah, J ini menyatakan rapat arus, sedangkan kalau yang ini adalah arus listrik. Arus listrik, yang ini muatan, yang ini waktu. Jadi ini kalau kita tinjau ininya ya secara lebih detail gitu ya, maka di dalam ini ya, ini ada ini ya, ada elektron yang ada elektron yang mengalir. Nah, ini ada penampangnya. Penampang dari kabel ini kan ada ya. Nah, ini yang disebut dengan penampang ini adalah luasnya gitu ya. Penampang ini adalah luasnya, dan jumlah, nah ini sekumpulan Q-nya nih ya, ini sekumpulan Q-nya ya yang menembus permukaan ini dalam suatu waktu seperti itu. Nah, ini jadi ini akumulasinya ini delta Q gitu ya, ini adalah A-nya. Nah, ini adalah luas permukaannya, sehingga nanti kalau J itu adalah seberapa banyak arus yang mengalir yang menembus permukaan ini, kayak gitu. Jadi kalau J itu artinya menyatakan seberapa banyak arus yang mengalir yang menembus ini. Jadi satu elektron itu satu arus gitu ya. Kalau digambarkan ya, kalau digambarkan seperti ini, maka ini satu elektron ini satu garis, ini elektron satu garis, satu elektron satu garis. Nah, itu nanti berapa jumlahnya yang menembus elemen itu nanti yang dianggap sebagai satu ampere yang sama. Nah, ini ininya ilustrasinya. Jadi kalau ini arusnya ini, tapi ini muatannya positif ya. Harusnya dia muatannya negatif. Conduction electron are actually moving to the right. Ya, jadi sebetulnya yang mengalir itu kan tadi adalah konduksi dari atau perpindahan dari si ininya, perpindahan dari si elektron. Harusnya dia tuh memang seharusnya tuh bergeraknya ke kanan ya, dengan asumsi bahwa potensial rendah di kiri, potensial tinggi di kanan. Conduction electron are actually moving to the right, but the conventional, ya, jadi ada sebuah conventional yang menyatakan arus said move from the left, ya, move to the left. Jadi karena di sini potensial tinggi ini ada di sebelah kanan dan potensial rendah di sebelah kiri, maka arus mengalir dari kanan ke kiri. Tapi sesungguhnya yang bergerak itu adalah yang ini, yang bergerak itu adalah yang elektron dari potensial rendah ke potensial tinggi. Nah, current is said to be due positive charges that are propelled. Jadi dianggap bahwa si arusnya ini berasal dari muatan positif, padahal sesungguhnya yang bergerak itu adalah elektron, muatannya negatif. Tapi untuk simplifikasi aja, ya, untuk memudahkan saja. Current is said to be positive due to positive charges that are propelled by the electric field. Jadi electric field-nya seperti yang kita ketahui kan ada potensial tinggi, potensial rendah. Maka garis gaya medannya itu ya, garis medannya itu ya dari yang positif ke negatif gitu ya. Makanya arah dari garis medan listriknya itu dari kanan ke kiri. Begitu pula dengan ininya, rapat arusnya dari kanan ke kiri, sehingga perpindahannya juga vektornya itu adalah dari kanan ke kiri. Ya, sehingga nanti the drift velocity is described is related to the current density seperti ini. Jadi kalau kita ingin menghitung ini, ya, ingin menghitung rapat arus, ya, tadi rapat arus ini apa? Jumlah elektron, ya, jumlah elektron yang menembus dari permukaan ini. Nah, secara lebih detail disebutkan bahwa rapat arus itu adalah sama dengan n jumlah elektron dikalikan muatan elektronnya dikalikan kecepatannya. Nah, ini yang disebut sebagai rapat arus kalau kita mendefinisikannya dari current density dan juga ini dari drift.
speed ya dari pergerakan atau kecepatan pergerakan dari muatan tersebut. Here the product NE ya perkalian dari jumlah elektron dengan muatan elektron whose SI unit is the coulomb per cubic meter is defined as didefinisikan sebagai carrier charge density ya. Ini jadi NE ini disebut sebagai rapat muatan carrier, rapat muatan pembawa dari arus tersebut. Dan ini jadi ini untuk ada banyak terminologi yang disampaikan di situ. Nah, selanjutnya gaya gerak listrik dan arus listrik. Within a battery a chemical reaction occurs. Nah, ini kalau yang terjadi di baterai yang berbasis kimia. Within the battery, a chemical reaction occurs that transfer electron from one terminal to another terminal. The maximum potential difference across the terminal is called as EMF, electromotive force, atau bahasa Indonesia adalah gaya gerak listrik. Jadi ini bagian topnya ini biasanya dianggap punya polaritas positif, sedangkan yang bawah ini negatif. Dan kalau kita bedah, dia itu terbentuk dari dua buah bahan yang berbeda. Nah, electrical current ini sekali lagi amount of charge per unit time that passes through surface that is perpendicular to motion of the surface. Jadi ini surface-nya yang ini kabelnya, ini elektronnya bergerak menembus surface ini gitu ya. Nah, jumlah dari rapat muatan yang menembus ini adalah sama dengan jumlah muatan ya. Jumlah arus yang menembus jumlah rapat arus yang menembus permukaan ini adalah sama dengan jumlah muatan yang menembus permukaan ini dalam waktu tertentu, gitu ya. Oke, nah di kelistrikan kita nanti akan mengenal dua jenis, DC sama AC. Kalau DC itu kalau misalnya arah arusnya itu hanya satu arah, ke kanan saja atau ke kiri saja, ke atas saja, ke bawah saja. Dan ada juga yang alternating. Kita nanti akan belajar itu nanti setelah ujian 1. Karena sehari-hari kita menggunakan arus listrik dari PLN yang ditransmisikan secara dua arah ya. Jadi dia sistemnya adalah alternating current. Nah, kenapa alternating current? Karena dulu Tesla menginikannya ya. Karena alternating current itu kan dulu pionirnya kan Nikola Tesla ya. Yang sekarang namanya dipakai untuk perusahaannya Elon Musk itu. Ternyata AC itu lebih efisien gitu ya, lebih efisien dan tidak menimbulkan panas yang secara berlebihan. Nah, makanya tidak menimbulkan panas yang terlalu membahayakan gitu. Beda kalau misalnya kita memproduksi listrik dari sebuah generator tapi jenis arusnya itu adalah arus searah. Nah, itu energi yang dibutuhkannya itu besar dan juga perangkat-perangkatnya juga untuk supaya dia memenuhi standar keselamatan, nah itu juga besar-besar dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu ketika diubah menjadi alternatif ternyata menjadi lebih praktis, efisien dan lain sebagainya, dan juga bisa disebar ke ke jarak yang lebih jauh gitu ya, tanpa menimbulkan loss of heat dan lain sebagainya. Oke, ini ada contoh sebuah pocket calculator atau kalkulator sederhana. Baterai itu menggunakan baterai 3 volt ya. Dan arus yang mengalir di rangkaiannya itu adalah 0,17 ampere. Nah, dalam waktu 1 jam ya, 1 jam itu berarti 360 detik. How much charge flow in the circuit? Jadi hitung berapa banyak muatan yang mengalir dalam 1 jam gitu ya. Jadi kita hitung aja, karena I itu adalah arus sama dengan delta Q per delta T, maka jumlah arus yang akan kita cari adalah sama dengan arus dikalikan delta T. Delta T-nya itu adalah 1 jam ya, 1 jam. Kemudian nilai arusnya sekian, maka nanti didapatkan nilai muatannya yang mengalir selama 1 jam itu adalah 0,61 coulomb ya. Jadi tidak lebih dari 1 coulomb, baru 0,61 coulomb. Sedangkan energinya, ya, how much energy does the battery deliver to the calculator circuit? Energi itu adalah sama dengan charge, ya,
charge dikali energi per charge. Energi per charge kita ketahui dia potensial listrik, ya. Energi per charge itu sama dengan potensial listrik, sehingga ketika energi itu adalah sama dengan muatan dikalikan dengan delta V, maka nanti kita dapatkan energinya itu adalah sama dengan 1,8 joule. Oke, ini konvensinya. Conventional current is a hypothetical flow of positive charges that would have the same effect if in the circuit as the movement of negative charges that actually does occur. Jadi diasumsikan bahwa yang mengalir sebetulnya di dalam rangkaian itu adalah aliran elektron, tapi untuk mempermudah kita menggunakan current. Kita anggap bahwa elektronnya ini muatannya positif, sehingga arus nanti akan mengikuti arah dari ini, ya, arah dari elektron yang dianggap sebagai muatan positif. Makanya dia mengalir dari tegangan tinggi ke tegangan yang rendah, atau dari potensial yang tinggi ke potensial yang rendah. Oke, kita istirahat dulu sebentar ya, 5 menit sebelum nanti kita lanjutkan ke resistansi dan resistivitas. Oke, sebentar. Ini kita pause dulu aja. Oke, tadi kita sudah membahas tentang potensial dan arus. Nah, sekarang kita ke R-nya, ya. Karena tadi di hukum Ohm kita lihat bahwa resistansi itu merupakan perbandingan antara delta V yang terjadi pada rangkaian dibagi dengan sejumlah arus yang mengalir dalam rangkaian tersebut, ya. Nah, R ini ternyata bergantung kepada jenis bahan yang digunakan, ya, baik itu dari kabelnya, baik itu dari misalnya tadi device yang di plug in di situ, yang dipasang di situ. Nah, itu nanti menghasilkan R, gitu ya. Nah, kalau diperjelas lebih mendetail, kita nanti akan lihat bahwa resistansi atau nilai hambatan listrik yang ada pada rangkaian tersebut itu sebetulnya bergantung kepada nilai resistivitas, gitu ya, bergantung kepada resistivitas, di mana resistivitas itu sendiri merupakan perbandingan antara medan listrik dibagi J. Nah, ini kalau kita lihat dia itu dari sisi medannya, maka resistansi dan juga resistivitas itu ini mirip-mirip, gitu ya, mirip-mirip. Jadi kalau R ini adalah rasio dari potensial listrik yang skalar dibagi dengan I yang skalar, maka resistivitas itu merupakan perbandingan antara nilai E dengan J. E dan J ini vektor, ya. E dan J ini sebetulnya vektor, tapi kalau kita comot nilainya saja, dia nanti akan menghasilkan yang skalar, yaitu resistivitas. Nah, sehingga bisa kita lihat nanti bahwa resistivitas itu adalah sama dengan 1/sigma atau konduktivitas. Nah, hati-hati di sini sigmanya bukan sigma rapat muatan. Kalau di yang lalu-lalu kita mengenal sigma itu sebagai rapat muatan persatuan luas. Atau waktu belajar di fisika dasar 1, sigma digunakan sebagai rapat rapat sigma itu juga ditulis dulu waktu belajar tegangan dan regangan. Sigma juga digunakan menyatakan sebagai tegangan atau stres. Nah, kalau di sini sigma di sini menyatakan sebagai konduktivitas. Jadi hati-hati. Tapi supaya kita itu tidak bingung, sigma mana yang digunakan untuk kuliah ini, maka kita akan lebih banyak menggunakan resistivitas atau rho ini. Nah, kadang-kadang hati-hati, ini rho juga ketika di mekanika berkaitan dengan massa jenis, ya, berkaitan dengan massa jenis atau rapat muatan persatuan volume dan lain sebagainya. Nah, ini ya karena memang di kuliah-kuliah terkait fisika dasar memang kadang-kadang ada beberapa variabel itu yang repeatedly use, gitu, yang sering digunakan. Padahal dia merujuk ke kuantitas yang berbeda, sama sekali berbeda. Kalau yang ini berkaitan dengan resistivitas, jadi rapat rapat hambatan, gitu ya, rapat hambatan untuk suatu benda, gitu ya. Sedangkan kalau rho di elektrostatik yang lalu berkaitan dengan rapat muatan persatuan volume dan sebagainya. Bahkan
Rho juga sering digunakan untuk mendefinisikan massa jenis gitu ya. Nah makanya di sini resistivitas menggunakan Rho dan konduktivitas menggunakan sigma. Tapi hati-hati, ini bukan sigma dan Rho yang sudah kita lihat di kuliah-kuliah yang sebelumnya. Ya. Nah, hubungan antara resistansi dengan resistivitas adalah seperti berikut. Ini dari percobaannya Ohm. Ya. Dari percobaannya Ohm didapatkan bahwa resistansi yang diberikan oleh sebuah kawat atau kabel itu ternyata bergantung kepada resistivitas dari bahan pembuat kabel tersebut dikalikan berapa panjangnya dan berapa luas penampangnya. Jadi jelas kalau misalnya A-nya ini makin besar, ya, A-nya ini makin besar, resistansinya gimana? Kalau A makin besar, R-nya makin kecil, ya. Kalau A-nya ini makin besar, jadi pembaginya makin besar, maka R-nya ini menjadi makin kecil. Kalau misalnya L-nya jadi lebih panjang, L-nya itu lebih panjang, maka R-nya menjadi lebih besar, gitu ya. Nah, begitu pula dengan Rho ini sendiri atau resistivitas ini, ternyata dia juga sensitif terhadap temperatur. Jadi kalau misalnya dia dipanasin, gitu ya, kabelnya itu dipanasin, yang tadinya STP misalnya 27 derajat Celcius menjadi 50 derajat Celcius, maka nanti dia akan mengalami perubahan, gitu ya. Jadi ini resistivitas terhadap temperatur. Kalau misalnya temperaturnya itu naik, ya ini skalanya Kelvin. Ini resistivitas. Jadi kalau ini di room temperature, jadi kalau misalnya kita naikkan temperaturnya, maka dia resistivitasnya itu akan menjadi tinggi, ya. Jadi lebih tinggi. Artinya hambatan pada saat dia temperaturnya itu tinggi itu menjadi lebih ini, ya, menjadi lebih besar. R-nya menjadi lebih besar. Nah, ini jenis-jenis resistivitas untuk bahan-bahan yang bervariasi, mulai dari aluminium, tembaga, emas, besi, merkuri, alloy, silver, tungsten, dan lain sebagainya. Nah, jelas bahwa nilai resistivitas yang konduktor sama yang insulator, lihat dari ininya, dari dimensinya. Kalau insulator nilai resistivitasnya itu besar, ya. Insulator itu isolator, ya, barang-barang yang tidak menghantarkan listrik dengan mudah, ya. Benda-benda yang tidak bisa menghantarkan listrik dengan mudah, misalnya mika, teflon, kayu, dan lain sebagainya. Ini nilai resistivitasnya ini tinggi, ya. Nilai resistivitasnya ini tinggi sekali. Ini pangkat 11, pangkat 15, pangkat 13, pangkat 16. Sedangkan untuk yang konduktor, dia pangkat min 8. Nah, sedangkan kalau semikonduktor itu ada di peralihan antara konduktor dengan isolator. Jadi dia dalam tegangan tertentu atau dalam range energi tertentu, dia bertindak sebagai konduktor. Tapi kalau dia itu kurang energinya, maka dia bertindak sebagai insulator. Nah, banyak bahan-bahan semikonduktor sekarang kita gunakan di device, ya, karena ya itu tadi ada peruntukan tertentu yang memang dia hanya dibutuhkan energi tertentu saja supaya dia aktif dan lain sebagainya. Jadi misalnya di hard disk, gitu ya, kapasitor dan lain sebagainya, banyak sekarang menggunakan semikonduktor. Nah, kalau ini hambatan-hambat jenis, ini aplikasinya bisa digunakan di bidang ini kedokteran atau di bidang bio, ya, di bidang biomedis, di mana dia digunakan untuk menghitung ini, ya, berapa volume otot dari ini, calf itu ini bukan lengan, saya mau ngomong apa ya, kaki yang bagian bawah itu loh, betis, ya, betis bagian bawah itu, nilai volumenya berapa untuk melihat apakah ada misalnya ada ada cacat, ada fracture dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, itu bisa. Tapi orang sekarang kalau melihat fracture itu pakai ronsen dan lain sebagainya. Tapi untuk melihat apakah massa, misalnya kalau atlet, gitu ya, ingin melihat bagaimana massa ototnya, nanti bisa dihitung dari volumenya, gitu ya. Karena kan udah tahu nih berapa densitas dari ini,
berapa densitas dari otot, nah kita tinggal hitung berapa volume dari volume dari betisnya itu. Nah, sehingga bisa digunakan untuk di bidang biomedis. Begitu pula untuk ini kuliner, atau tapi kalau teknik pangan seharusnya enggak. Mungkin kalau teknik pangan itu bagaimana mengolah ini ya, mengolah bahan yang nanti akan dimasak gitu ya, atau bagaimana memproduksi makanan yang nanti bisa langsung dikonsumsi. Tapi ini berkaitan dengan ininya, dengan pemanasnya ya. Pemanasnya ini menggunakan prinsip ini ya, resistansi yang bergantung pada ini ya, bergantung kepada temperatur. Jadi kalau misalnya ini ya, logam yang ini dialiri listrik ya, ini kan prinsip kerja dari kompor listrik. Jadi si logam ini nanti dialiri listrik sehingga nanti temperaturnya naik dari temperatur STP menjadi temperatur yang diinginkan untuk memasak itu tadi. Makanya nanti, nah ini hubungannya seperti ini. Nah, ini balik lagi ke Ohm's Law, di mana R itu merupakan rasio antara beda potensial yang terdapat dalam rangkaian tersebut dengan arus yang mengalir. Sehingga to extend a wire or an electrical device over resistant to the electrical flow, it is called as a resistor. Jadi resistor ini walaupun dia itu merupakan rasio seberapa besar beda potensial dan arus, tapi dia itu menyatakan juga sebagai seberapa besar sih penghambat dari arus itu untuk mengalir dalam rangkaian tersebut, gitu ya. Jadi kalau misalnya penghambatnya ini besar, R-nya ini besar, maka arusnya kecil. Karena V-nya ini kan tertentu. V-nya ini misalnya 12 volt, 24 volt, jadi dia angkanya tertentu, tapi dengan R yang besar atau R yang kecil nanti akan berimbas kepada I yang besar atau I yang kecil. Dan hubungan antara R dan I ini adalah saling tegak lurus. Jadi kalau R-nya besar, kalau penghambatnya itu besar, ya kayak jalan tol dengan jalan biasa. Kalau jalan tolnya itu kosong, gitu ya, jadi bukan kayak tol Cipularang gitu ya. Kalau Cipularang kan itu udah banyak ininya, udah banyak penghambatnya dari truk dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya jalan tol dengan jalan biasa, harusnya memang arusnya itu lebih besar ketika penghambatnya itu sedikit, ya. Penghambatnya itu sedikit. Tapi kalau misalnya penghambatnya itu banyak, maka nilai dari arus yang mengalirnya itu makin kecil. Oke, ini dan bagaimana dulu Ohms itu bisa dapat ininya, dapat hubungan VI-nya itu ya dia dilihat dari sini aja sih, dari hubungan antara pengukuran ini, berapa pengukuran arus dan juga tegangan gitu ya, beda potensial yang terukur dalam eksperimennya ini. Oke, kalau ini mikroskopiknya ini lebih kepada ininya bagaimana elektron-elektron yang ada di dalam itu bergerak gitu ya, akibat adanya itu tadi beda potensial itu. Jadi microscopic view-nya, the assumption that the conduction electron in the metal are free to move like the molecules in the gas lead to an expression of the resistivity of this one gitu ya. Jadi ini resistivitas itu sama dengan massa dari elektron dibagi muatan elektron kuadrat dikalikan jumlah dikalikan dengan tau. Tau itu the mean time between the collision of electron with atoms in the metal. Jadi ini secara karena dia terlepas dari pita konduksinya ya, dari pita terluarnya ke pita terluar yang lain. Nah, makanya dia juga bergerak, mungkin ada ininya, ada tumbukan dan lain sebagainya. Nah, ini yang kalau dilihat dia secara mikroskopis. Oke, untuk energi listrik, penghitungannya, kalau energi listrik, kalau sebelumnya di elektrostatik kita mengenal energinya itu adalah sama dengan, kalau kapasitor tadi disebutkan energinya itu adalah setengah CV kuadrat, berkaitan dengan kapasitansi dan beda tegangan. Tapi kalau di sini di arus listrik, di rangkaian arus listrik itu berkaitan dengan daya ya. Nanti dari daya ke energi listrik itu tinggal dihitung berapa waktu pemakaiannya saja ya. Jadi untuk menghitung energi listrik nanti bisa kita hitung dari waktu ya, berapa daya yang terpakai dalam waktu tertentu. Oke, masih ada. Oke, sebentar. Ini kita tuntaskan sampai ini aja ya. Tuntaskan sampai daya saja. Jadi ini ya, ini adalah sebuah skema dari rangkaian listrik. Figure shows a circuit consisting of a battery B
connected by a wire which we assume have negligible resistance. Jadi diasumsikan resistansinya itu rendah atau nilai hambatannya itu rendah. To an unspecified conducting device. The device might be a resistor, a storage battery, a motor, or some other electrical device. The battery maintains potential difference of magnitude V across its own terminal, and thus, because of the wires across the terminal of the unspecified device with a greater potential at terminal A of the device dan terminal B. Jadi di sini kalau kita asumsikan di kawat ini resistor hambatan dalamnya ini sangat kecil, sehingga yang paling resistansi yang signifikannya itu adalah yang device AB ini, maka nilai potensial dari baterai sama ini sama. Jadi antara delta V di B sama delta V antara titik A dan B ini harusnya sama. Ya. Sehingga nanti penghitungan daya atau power P atau laju energi persatuan waktu gitu ya, PWT, is an electrical device. In an electrical device across which potential difference V is maintained is equal to this. Jadi daya atau energi yang dikonsumsi oleh device ini adalah sama dengan tegangan yang terbentuk antara titik A dan B yang juga sama dengan ini ya, yang diberikan oleh baterai dikalikan dengan I, dengan arus. Jadi daya adalah sama dengan arus dikalikan dengan dikalikan dengan tegangan. Dan dalam konfigurasi ini beda potensial antara titik A dan B adalah sama dengan beda potensial yang berasal dari baterai ini. Nah, jika device-nya ini sebuah resistor, PVI ini berubah menjadi I kuadrat R dan V kuadrat per R karena kita punya hukum Ohm ya. Karena punya hukum Ohm, maka daya VI yang tadinya dihitung dari beda tegangan yang terbentuk di sini dengan arus yang masuk ke sini, sekarang berubah menjadi I kuadrat R dan V kuadrat R. Itu ya. Jadi daya atau power yang berhubungan dengan arus listrik ini lebih banyak berkaitan dengan seberapa besar daya yang dikonsumsi oleh device ini, yang biru ini. Kalau dia resistor, maka dia menjadi seperti ini. Kalau dia ini yang lain, maka dia bukan menjadi I kuadrat R atau bukan menjadi V kuadrat per R. Ya, seperti itu. Nah, sehingga kalau ini, ya kalau misalnya nanti mau kita hitung berapa energi yang dikonsumsi oleh device tersebut, ya udah tinggal kalikan saja dia dengan waktu. Ya, jadi energi yang dikonsumsi KWH-KWH-nya itu menjadi V dikalikan I dengan waktu, di mana dayanya itu sendiri adalah sama dengan V dikalikan dengan I atau delta Q dikalikan dengan V per delta T. Jadi ini arus ya, arus dikalikan dengan V seperti itu. Oke, ini ada terminologi semiconductor dengan superconductor. Semiconductor adalah material yang memilih that have few conduction electron but can become conductors when they are doped with other atom that contribute charge carriers. Jadi ini adalah semiconductor di mana pada dasarnya dia adalah isolator tapi bisa bertindak sebagai konduktor saat dia doping dengan atom yang lain yang bertindak sebagai pembawa muatan. Sedangkan kalau superconductor adalah sebuah material that lose all electrical resistance below some critical temperature. Jadi sebuah material yang bertindak sebagai konduktor yang memang ideal gitu ya. Dengan catatan dia itu berada dalam temperatur yang rendah seperti itu. Oke, saya kira ini saja dulu kuliah kita hari ini. Nanti hari Rabu kita akan lanjutkan dengan hitung-hitung ya rangkaian listrik dan hukum Kirchhoff. Pastikan Anda ini ya mengakses buku acuan dulu sebelum nanti masuk kuliah hari Rabu, karena nanti akan melibatkan banyak hitungan dan lain sebagainya. Sedangkan besok kita akan mulai rolling ya. Nama yang nanti akan dipanggil silakan nanti mempresentasikan hasil pengerjaan di kelompoknya masing-masing. Oke, so far ada pertanyaan dulu dari rekan-rekan di sini untuk materi hari ini. Pak, izin nanya buat kita pengumpulan tutorial. Ya. Itu boleh digital nggak, Pak? Ya, nanti digital. Oh, boleh jadi,
Ya, jadi apa yang sudah Anda submit hari ini nanti dipresentasikan saja kalau namanya dipanggil. Oh, berarti nggak usah di buku juga nggak apa-apa ya Pak, kayak di OneNote. Oh iya, nggak usah. Nggak apa-apa Pak. Ya, jadi nanti sistemnya nanti kan ini kan share screen-nya kan nanti multiple participant. Nanti kalau namanya dipanggil silakan nanti di screen share hasil pengerjaannya itu bagaimana. Terima kasih Kalau Pak. namanya dipanggil. Ya. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas perhatiannya. Ini saya cukupkan recordingnya.